dulu sebelum memulai acara ini. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Baik, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Langsung saja, karena udah jam 9, saya persilahkan kepada AWK untuk menyampaikan materinya. Halo WK, udah bisa share screen kah? Tes sebentar ya. Ini langsung mulai aja ya? Ya, mulai aja langsung. Oke, saya screen dulu. Udah kelihatan ya? Udah pastiin ya? Udah kelihatan Ya, ya? udah. Oke. Oke, langsung aja ya. Berarti sekarang pertemuan 2. Nah, sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya Gusti Rupianda, saya matematika 2019. Kebetulan saat ini saya juga praktisi, saya saat ini bekerja sebagai full stack editor di Science Education. Science Education itu merupakan startup yang startup edukasi yang sekarang fokusnya masih membantu siswa untuk persiapan UTBK dan sebagainya. Nah, oke. Salah. Nah, sekarang kan kita di sini bakal belajar bahasa pemrograman Java. Nah, Java itu kan merupakan object oriented programming. Nah, tapi kemarin ini data dari survei Stack Overflow 2020. Nah, Java ini termasuk yang populer yang ketiga ya. Yang keempat. Yang populer ternyata adalah JavaScript. Nah, jadi orang sering bingung nih, JavaScript sama Java itu sama apa beda sih gitu. Ternyata beda ya sebenarnya. Jadi sebenarnya JavaScript itu cuma ngedompleng nama Java aja. Nah, tapi ternyata tiba-tiba sekarang JavaScript itu menjadi salah satu bahasa pemrograman yang populer, yang paling populer bahkan. Bahkan saya di Science In sendiri menggunakan JavaScript untuk hampir semuanya. Nah, kenapa populer? Jadi JavaScript ini jadi ada teknologi baru namanya Node.js ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan JavaScript untuk menulis front end dan back end. Nah, biasanya dulu kan kita menggunakan JavaScript itu hanya untuk di tampilan aja. Nah, sekarang kita bisa menggunakan JavaScript untuk di back end. Nah, mungkin ada yang bingung front end back end itu apa. Jadi front end itu istilahnya kita kayak bikin tampilannya aja. Nah, back end itu kayak di belakangnya itu yang memproses data ya,
logic-logicnya semuanya. Nah, terus nah jadi di JavaScript ini itu dia cepat ya. Jadi enaknya bisa pakai front end dan back end, tapi juga cepat, kencang banget JavaScript ini di Node.js. Terus selain bisa untuk pemrograman web ya, biasanya kayak Tokopedia itu kan pakai JavaScript juga, pakai React.js namanya library-nya. Itu dia juga bisa dipakai untuk bikin aplikasi mobile. Nah, dulu biasanya kita untuk membuat aplikasi mobile Android dan iOS itu dia itu menggunakan dua bahasa yang beda. Kalau iOS ya, iOS iPhone itu dia pakai Swift. Sedangkan untuk Android dia itu pakai Java ya. Nah, tapi sekarang itu paradigma programming udah beda. Jadi dulu kalau kita di tim mobile application bikin aplikasi buat Android itu timnya beda, buat iOS timnya beda. Jadi kita nge-maintenance dua kode yang berbeda untuk satu aplikasi yang sama. Sedangkan sekarang ada namanya kalau kita dengar namanya React Native. Jadi pakai JavaScript aja kita bisa bikin aplikasi iOS dan Android dengan satu kode aja, satu kode aja. Jadi kita nggak perlu bikin dua tim. Jadi sekarang dulu mungkin tim yang ngerjain web itu bisa di-merger jadi satu tim aja buat mobile application. Jadinya lebih menghemat perusahaan bisnisnya. Nah, jadi sekarang udah berubah ke sana dan juga sekarang ada lagi yang lebih trending nih, namanya Flutter. Itu pakai bahasa Dart, ya itu buatan Google. Jadi Flutter itu dia itu menawarkan teknologi hybrid juga. Jadi dengan satu kode kita bisa membuat aplikasi iOS dan aplikasi Android. Nah, itu sangat menghemat. Nah, jadi Flutter ini adalah framework baru dari Google, ya, tapi bahasanya juga pakai Dart. Nah, Dart ini mirip-mirip sama Java, tapi dia ada juga unsur-unsur JavaScript-nya. Nanti bisa dibaca-baca sendiri aja. Jadi kurang lebih ini perkembangan teknologi zaman sekarang. Nah, jadi Java ini sebenarnya udah agak kuno. Ya, bahkan kalau kayak perusahaan-perusahaan saat gede kayak Gojek itu dia nggak pakai Java sebagai backend-nya. Dia pakai Golang. Nah, jadi oke, kita lanjut. Nah, jadi ini biar pengetahuan aja ya. Jadi biasanya ini saling berhubungan ya. Jadi kayak kelompok-kelompok ini saling berhubungan. Misalkan Unreal Engine dan Unity ini untuk pengembangan game. Nah, sedangkan Java ini di mana ya? Java itu dia berada di kelompok ini ya. Di mana Java ini ternyata sangat berhubungan dengan Android ya. Dia kan dipakai untuk mobile programming. Ya, jadi ya biasanya klasternya kayak gini. Nah, ini bahasa pemrograman yang baru, Dart ya, yang tadi saya bilang dia bisa hybrid buat Flutter, jadi satu kode bisa untuk iOS dan Android. Nah, ini kalau kita pengen belajar di segmen web, nah kita belajarnya ini nih, ya belajarnya ini React Native, React.js, JavaScript, TypeScript kita berhubungan dengan hal-hal ini, ada PHP, Laravel yang paling populer. Nah, kalau kita berhubungan dengan machine learning ya dan data science, kita mau mainnya di sini nih. Di Python, Pandas, TensorFlow, ya. R language ya, tapi kayak lebih populer Python. Terus kalau kita main di back end ya, kita main di sini juga ya. Kita main data di sini di back end. Oke. Oh, iya. Nah, biasanya kan kalau kita lagi belajar programming, gimana kita kalau stack ngapain? Nah, ini berdasarkan survei dari Stack Overflow sendiri ya pasti biasanya visit Stack Overflow kan. Ini udah ada rumah. Jadi kita searching masalahnya di Google, pasti halaman pertama, halaman itu munculnya Stack Overflow. Atau kita juga sebenarnya bisa lebih baik nonton dulu tutorial video. Ya, nanti kita nonton dulu konsepnya gimana nih. Nah, baru kita lanjut lagi. Kalau emang udah benar-benar stuck, ya kita coba aja dari Stack Overflow gimana. Jadi sebenarnya Stack Overflow itu kan dia lebih ngasih solusi langsung. Nah, sebenarnya lebih baik lagi kalau kita belajar konsepnya dulu sebelum ngopi kode di Stack Overflow. Oke, nah, biasanya apa sih kendala kita belajar programming biasanya pengalaman saya. Nah, ini sebenarnya yang paling parah itu ya ini tidak bisa bahasa Inggris. Ya, karena ya yang semua resource kebanyakan bahasa Inggris. Bahkan
tulisan-tulisan error pun juga bahasa Inggris. Nah, bahkan programming itu kan sebenarnya dibangun oleh bahasa Inggris ya. Jadi programming yang terkenal sekarang itu kan merupakan pemrograman bahasa tingkat tinggi, artinya bahasanya udah mendekati manusia kan, udah nggak kayak bahasa assembly itu bahasa mesin. Kita baca nggak ngerti gitu. Tapi bahasa yang programming sekarang itu udah bahasa mendekati manusia, makanya pakai kata if, while kayak gitu. Yang kedua ya mas googling ya. Jadi kadang-kadang banyak kalau kita lihat orang nanyain hal-hal yang remeh gitu, padahal dia tinggal googling sendiri aja gitu, nggak perlu nanya. Nah, ini juga masalah nih. Nah, terus juga harus ketik teknik googling itu gimana. Nah, Google itu kan kita mencari sesuatu di Google itu pakai kata kunci, jadi nggak usah ditulis semuanya, jadi tulis yang inti-intinya aja. Google bakal ngerti sendiri kok. Algoritma sekarang udah jauh lebih canggih dibandingin zaman dulu. Algoritma searching-nya. Nah, terus dia pertama jadi kalau begitu udah pusing, kan programming itu kan lumayan kompleks ya, apalagi nanti kita udah belajar object-oriented programming, data struktur. Nah, ini akan semakin stres nih. Ya, ini kita perlu ketahanan. Terus yang keempat itu belajar loncat-loncat. Jadi programming juga ini berlaku untuk semua hal ya, di matematika juga. Berarti loncat-loncat. Ya, jadi mungkin tiba-tiba dia udah nyoba OOP padahal dia belum ngerti dasar OOP. Nah, pasti pusing gitu. Karena kita nggak ngerti fundamentalnya. Ya. Nah, jadi kita tetap harus belajar konsep benar-benar sampai ngerti baru kita mulai ngoding. Oke. Udah ini aja. Terus kalau di Java itu kan semua udah dapat Alpro ya. Jadi sebenarnya kan udah ngerti ya tentang variabel dan hal-hal dasar lainnya. Berarti tak jelasin secara singkat aja ya. Nah, jadi yang bahasa yang kita pelajari sekarang ini kan bahasa Java. Nah, oke. Jadi Java ini merupakan bahasa yang agak strict ya, nggak kayak JavaScript dan Python ya. Nah, jadi kita tahu bahwa Java itu bisa digunakan untuk web juga, cuma zaman sekarang saya udah nggak ada yang pakai lagi Java buat web. Kalau aplikasi mobile ya masih, ya jadi masih untuk mobile. Nah, ini perlu ditekankan bahwa Java itu nggak ada hubungannya sama JavaScript. Ya itu beda banget dua hal itu. Nah, ini kita biasa kalau di programming langkah pertama adalah mencetak hello world. Nah, kalau Java itu untuk cetak output kita pakai namanya sistem outprint. Nah, LN-nya apa? Jadi supaya LN ini dia bakal nyetak baris baru. Kalau pakai LN dia jadi satu baris aja. Jadi ini sintaks ini dibaca-baca sendiri, jadi dihafal sendiri. Ini sebenarnya nggak usah dihafal sih, kalau sering kita nulis sama-sama hafal sendiri. Nah, kenapa pakai kutip ganda? Ingat, untuk pendefinisian string atau kalimat, nah itu kita harus memberikan kutip dua ya. Jadi string itu wajib selalu isi kutip dua. Nah, gimana kalau misalkan nanti di dalam string ini bakal pengen sida kutip ya, dia harus beda ya. Kalau misalnya kita pengen ngisi kutipan lagi di dalam string ini, itu harus pakai kutip satu. Kalau ini kutip dua, kutip satu. Gitu. Nah, kalau ini nggak boleh ya. Kalau ini itu ini nggak boleh, salah ini ya yang di bawah ini. Oke, jadi ini udah lah. Nah, jadi karena Java itu OOP, Object-Oriented Programming, dia menggunakan yang namanya class. Nah, kalau data class main itu adalah class yang nanti bakal pertama kali dieksekusi ketika kita melakukan running Java. Nah, ini public certified main ini nanti bakal dieksekusi pertama kali pas kita menjalankan Java. Nah, ini kayaknya udah tahu semua. Nah, ingat di Java itu setiap statement itu harus kita berikan titik koma. Jadi kalau di Python itu sebaliknya, malah di Python tuh nggak isi juga nggak apa-apa, itu tetap jalan ya. Sedangkan di Java itu harus isi setiap statement harus isi titik koma, kalau lupa error. Nah, kalau kita ingin memberikan sebuah penjelasan ya, jadi yang di komentar ini nggak bakal jalankan, kita kasih garis miring 2 kali. Nah, ini cara memberikan komentar di Java kayak tahu semua nih. Terus nah, kalau kita melakukan operasi terhadap integer ya, kita tinggal tambahin aja ya. Kita bisa tambah, bisa kurang, kita bisa tambah kurang, nanti hasilnya akan muncul seperti ini ya. Jadi 5,27, 5,3.
Nah, jadi berbeda kalau misalkan kita kasih kutip 2, yang diprint 5 tambah 2, sedangkan kalau kita nggak isi kutip, dia akan melakukan operasi integer. Nah, jadi akan ditambahkan. Tapi kalau kita kasih kutip 2, dia akan dianggap sebagai sebuah string, sehingga dimunculkan apa adanya. Nah, jadi operasi yang bisa kita lakukan di Java, ya sama hampir semua ya, jadi perkalian, pembagian, dan ini ada operasi modulo, operasi sisa pembagian. Terus kita bisa lakukan penggabungan string. Jadi kalau ada sebuah string kita tambahkan, maka itu akan di-print menjadi haloken. Nah, ini juga sama. Kalau 5 plus 3 tapi dilakukan sebagai sebuah string, yang di-print adalah 53. Nah, sedangkan kalau dia dilakukan sebagai sebuah integer, dia itu akan jadinya ya dioperasikan. 5 plus 3 8. Nah, jadi variabel itu sebenarnya ibaratnya tempat kita nanti akan menyimpan data. Jadi data itu bisa apa aja. Nah, makanya tapi di Java kita tetap perlu mendefinisikan tipe data itu apa. Beda dengan Python sama JavaScript. Jadi kalau JavaScript kita cuma buat di Python kita cuma buat variabel aja, nggak usah isi tipenya. Dia bakal ngerti sendiri, sebenarnya itu kurang bagus ya, kadang-kadang sering ada error jadinya kita nggak tahu. Kalau di Java kita harus mendefinisikan dulu tipe datanya apa. Ya. Jadi pas mendeklarasikan sebuah variabel di Java kita harus definisikan bahwa datanya apa. Ya, misalnya kita mendefinisikan datanya itu integer, berarti kita kalau masukin bilangan berkoma dia nggak bisa. Dia biasanya dibulatin kayaknya nanti langsung. Jadi sintaksnya tipe data dulu, terus diiringi dengan nama variabelnya. Nanti nama variabel juga ada aturannya, jadi coba di googling aja. Jadi kalau misalkan ini ya berarti nanti tipe datanya string. Ya. Nah, untuk kita menginisiasi nilainya, ya kita memakai sama dengan. Tapi dengan cara kita harus mendefinisikan dulu variabel ini apa, terus variabel ini numbernya, baru kita bisa mendefinisikan atau menginisiasi nilainya dengan menggunakan sama dengan. Jadi kita bisa menetapkan nilainya. Ini karena integer, kalau kita isi string. Nah, untuk menggunakannya gimana ya udah biasa aja. Jadi kalau kita mendeklarasikan namanya number ya udah kita panggil aja number. Jadi kayak ya ini kayak gini ya. Bisa juga langsung. Nah, jadi nggak usah dibikin 2 statement, tapi jadikan 1 statement bisa. Jadi kita langsung mendeklarasikan dan langsung menginisiasi nilainya. Nah, jadi int number sama dengan 3. Berarti number itu udah berisi 3. Nah, ini karena dia tipe datanya integer, kalau kita lakukan operasi ya maka dia akan melakukan operasi bilangan ya. Ini trivial. Terus ini juga udah. Ya, jadi memperbarui variabel ya udah tinggal disama dengan aja. Ya, misalnya nama awal John kita ganti jadi Kate, ya udah tinggal sama dengan Kate aja, nanti bakal berubah. Nah, ini juga kita nggak bisa mendeklarasikan variabel yang sama 2 kali ya, jadi cuma sekali aja. Kalau 2 kali ya error. Terus, nah misalkan kita pengen kayak melakukan operasi tambah, tapi kita tetap pengen menambah 2 dari bilangan sebelumnya, misalkan ini 3, kita pengen tambah 2, berarti harus X sama dengan X tambah 2. Nah, tapi sebenarnya ada sintaks yang lebih pendek, yaitu X sama dengan tambah 2 kalau nggak salah. Atau kebalik, lupa. Nah, terus, nah ini, kebalik ya tadi. Jadi sebenarnya singkatannya ada, jadi kalau ini di googling aja sendiri, karena kalau jelasin sekarang saya lupa. Nah, ini incremental. Jadi kalau kita tulis X plus plus itu sama dengan X sama dengan X plus 1. Nah, ini cuma meningkatkan aja. Ya, lebih enak pakai ini. Kalau kita cuma nambah 1 atau kurang 1. Nggak usah. Nah, untuk nama variabel tuh ada aturannya. Kalau kita mulai dengan angka nggak boleh. Ya. Dan usahakan kalau kita ngoding itu variabelnya jangan seenaknya itu namanya. A, B, kita baca juga bingung ini variabelnya apa nih. Nah, jadi lebih baik kita
jelaskan, oh ini date, oh ini username variabelnya. Ya. Ya, untuk penulisan nama variabel tuh banyak lah, apa namanya, best ininya, best practice-nya itu bisa pakai Pascal case atau apa, itu silakan di googling. Karena kalau dijelasin sih lupa juga nih. Nah, kayak gini, ya, datanya John kok number namanya. Nah, ini kan bikin orang bingung. Mestinya apa nih, first name gitu. Jadi penulisan variabel tuh harus lebih deskriptif supaya kita yang ngoding itu gampang. Nah, kalau kita kalau kita butuh bilangan bulat, kita pakai integer. Tapi ketika kita butuh sebuah bilangan yang ketelitian ya, untuk bilangan dengan koma, dengan angka belakang koma, maka kita memerlukan memakai yang tipe namanya float, ya, float dan double. Nah, kalau nggak salah bedanya float sama double itu rentang nilainya jauh dibandingkan dengan float. Nah, jadi ya sama aja, cuma kita ganti aja jadi double. Terus kita bisa, jadi dengan menggunakan double kita bisa mendeklarasikan, bisa menginisiasi dengan data dengan angka di belakang koma, ya. Kalau integer kan bilangan bulat. Nah, ini juga sama, kalau double itu dari integer juga bisa lakukan operasi bilangan sama persis. Ya. Juga sama. Nah, kalau kita mencetak kayak gini, otomatis kalau 5 dibagi 2 itu kan hasilnya pasti sebuah bilangan berkoma, bilangan bulat. Jadi otomatis dia bakal dikonversikan menjadi bilangan double atau float secara implisit di hasil 2,5. Nah, kalau misalnya kita melakukan pembagian bilangan bulat 13 bagi 4 itu kan tidak modulo 13 modulo 4 kan nggak 0. Nah, berarti dia ada sisa kan. Berarti dia hasilnya pasti bilangan float ya. Dan sedangkan kalau tipe data integer, maka hasilnya akan dibulatkan. Ini nggak akan boleh itu 3,25. Ya, jadi kalau operasinya itu integer atau integer, dia itu akan menghasilkan bilangan bulat, bukan bilangan float. Nah, ini nanti kita akan belajar namanya casting. Jadi casting itu kita bisa mengubah, mentransformasi tipe datanya. Ya. Jadi kan nomor 1 ini kan integer. Nah, kalau kita isikan dalam kurung tipe datanya, maka kita akan mentransformasikan si nomor 1 ini menjadi double. Ya, awalnya dia float, kita menjadi double. Sehingga kalau kita lakukan pembagian yang tipe double, maka hasilnya akan double. Ya, kalau tadi integer ya, maka otomatis akan di return 3. Nah, ini casting, ini coba cari di Google aja tentang casting. Casting itu kita mentransformasi ke data. Nah, kegunaannya gimana nanti mungkin bakal ngerasain sendiri nanti ada masalah-masalah yang membutuhkan kita tuh mengcasting ke data. Ya udah, ini kan basic banget tentang apa variabel aja. Nah, mungkin biar lebih enak, cobain aja langsung. Ya, kalau misalkan pengen latihan, itu ada namanya HackerRank. Jadi kalau kita ngoding di sini, kita bisa langsung dapat feedback, ya, feedback bahwa kode kita ini benar atau enggak. Jadi dia ada test case-nya, ya. Mungkin dulu ada yang punya lomba programming, itu dia bisa langsung ngecek kode kita benar atau enggak. Misalnya kayak kalau kita run code, nah, dia akan ada test case-nya, jadi oh ternyata berhasil. Ketika kita submit, nih, dia akan ngetes, oh berarti kalau memenuhi semua test case, berarti kode kita benar. Nah, kayaknya masalah if else rasanya udah diajarin ya, jadi coba kita lihat problem ini sebenarnya masalah simpel. Nah, ini cuma dibilang kan, jadi ada aturan katanya, jadi diberikan sebuah bilangan integer. Nah, kalau misalnya bilangan integernya itu ganjil, maka kita print where. Nah, kalau bilangannya itu inklusif ya, jadi antara 6 sama dengan 6 atau di antara 6 20 ini inklusif, maka kita print juga where. Ya udah gampang. Jadi sebenarnya kita isi aja if kalau dia gimana caranya kita bilang ganjil, ya udah operasi modulo. Kalau kita modulo ternyata hasil lebih dari 0, berarti udah pasti dia bilang ganjil. Benar ya. Sebenarnya ini banyak cara ya, nggak harus kayak gini. Atau dia lebih dari 5, kurang dari 21 kan inklusif ya.
Jadi 2 itu termasuk juga, oh ya, 6 itu termasuk juga, 20 termasuk juga. Maka kita print where. Nah, udah. Terus kalau nggak ini udah pasti non where kan. Jadi nggak usah dipeduliin lagi yang ini. Syarat-syarat ini. Karena kita bisa pakai else. Jadi kalau tidak memenuhi ini udah pasti dia not where. Udah deh kita submit aja. Ya. Jadi ini kan simpel, kalau dia ini. Kalau dia nggak gini, ya gini kan, else. Kalau kayak gitu. Nah, ini masih gampang. Kita lihat masalah yang lain. Ada yang lebih susahnya. Betul. Ini materi sampai mana lupa ya. Semua ini aja. Nah, slide ini. Oh, ini. Itu data, info, output, if statement. Oh, itu aja. Wah, efek gitu doang. Nggak ada lagi. Nah, kayaknya sampai sini dulu, apa ada pertanyaan? Soalnya udah semua ya variabel if else. Halo Rek, jadi kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyain, nggak apa-apa. Oh iya, kalau boleh tahu itu Alpro-nya udah diajarin sampai mana? Biar nggak ngajarin 2 kali gitu. Kayak di chat atau di ini aja ya, di mic aja, open mic boleh. Kalau biar tahu Alpro-nya itu sampai mana materinya. Halo, WK udah dah Bentar, materinya? lagi nyiapin, bentar. Yang Oh, output input perlu lagi ajarin lagi, bukannya udah di Alpro ya? kenapa? Bukannya yang di Alpro tuh udah diajarin output input ya? Iya, udah kayaknya. Ya udah ya. Tanyain aja misalnya apa yang di mana yang output input tuh yang masih belum ngerti gitu. Soalnya kan di Alpro kayaknya variabel udah, if else pasti udah rasanya sih. Input juga udah harusnya. Kan udah mau UTS ya. Iya Rek, mungkin kalian materinya sampai Biar mana gitu. biar nggak bosan nih, misalnya nggak ngajarin Atau yang sama ada lagi yang gitu. nggak paham waktu kalian kuliah. So ini kan tuh, ini aku input mah standar ya, gampang nih. Kalau di Java kan pakai scanner ya, kalau misalnya kita pengen minta input. Nah, karena scanner itu karena OOP ya, berarti kita ini belajar semester 3 aja ya kayaknya. Object Oriented Programming.
Jadi ini cara mendefinisikannya. Nah, ini kenapa pakai new ya? Karena kita mendefinisikan objek scanner. Nah, jadi kalau misalkan jadi ini, kalau kita pengen ngambil angka ya, inputnya angka, kita pakai next integer. Kalau kita string, next aja. Nah, jadi ini ada aturan sintaksnya. Tadi yang diminta kan ini ya, compare this line. Ya udah, diminta kalau kita masukin high 5, high ini kan string. Nah, 5-nya angka ya udah. Gampang kan. Tuh, huruf duluan nih. Oh, yang ini. Salah. Ini ya, kalau masalah yang bawang putih ada masalah kayaknya nggak cuma gini sebatas gini-gini aja sih kalau input output gimana? Ya udah kalau input berarti kurang lebih kayak gini nih. Nah, kalau sintaks gini sebenarnya nggak usah dihafal ya, sering-sering nulis saja. Nanti lama-lama juga hafal sendiri gitu, jadi nggak perlu dihafal mati gitu ya. Nanti kita sering-sering coba aja, kalau lupa ya kita lihat lagi dokumentasinya. Nah, ini oke, tidak jago semua nih, kita langsung lanjut aja. Berarti output input mah terlalu gampang ya. Langsung aja kita lompat ke loop. Nah, kalau di loop ya, looping, kalau ini kan ada looping itu kan jenisnya banyak. Ada while, ada for. Nah, kalau while itu kita ngebayanginnya kayak sigma ya. Jadi persis banget kayak sigma. Dia operasinya ditambah tambah berapa gitu sampai mencapai batasnya. Nah, ini kita lihat masalahnya apa. Jadi ada constraint-nya 2-20. Jadi kita print misalkan please pull lines of output it's line E where E it constitutes the result of N kali E in the form. Oh gitu. Ya. Taduh, ini gimana maksudnya? Different first multiples. Oh ya, ya. N kali E result. Ya udah, kalau misalkan ini kita kan minta ini kita pakai for aja. Ya. Jadi kita definisikan misalkan I ya. Kita inisiasi nilai awalnya ya. Terus kita kita tulis batasnya ya. Batasnya itu kan katanya sampai 10 ya. Sampai sama dengan 10. Mulainya dari 1. Nah, terus setiap pengulangan kita tambahin 1 ya. Tadi I plus plus itu kan sebenarnya I sama dengan I plus 1. Nah, jadi ini persis sekali kayak sigma ya, kalau kita belajar di matematika. Itu dia bakal tambahin 1 terus sampai dia mencapai 10. Kalau 10 udah stop deh. Jadi kita biasa kita langsung output ya, tadi sistem output print tadi itu I oh ya ON ya. Dengan spasi terus
Oh, ini tambah I. Itu sama dengan, ini nggak tahu bisa nggak ya? N kali I. Kayaknya gagal deh. Ya ternyata tuh udah lama di Java. Terus ini lupa di error ya, saya udah campur bahasa lain soalnya sama yang ngoding. Ya. Wah, salah ternyata. Apa nih, lihat kurang spasi ternyata. Jadi karena ini komputer yang ngecek ya harus sama ya, walaupun ada spasinya. Oh yes, tambahin spasi aja. Ya udah, gampang kan, gitu aja. Jadi deh. Jadi for kayak gitu, lebih kayak gitu. Berarti kita bakal mengulang pernyataan ini ya. Ini akan diulang sebanyak 1 ya sampai 10 ya. Jadi setiap iterasi itu ditambahkan 1. Nah, itu for. Ya, jadi kalau lebih penggunaan for tuh kayak gini. Nah, jadi kan banyak sebenarnya pengulangan tuh, ada for, ada while. Nah, kapan kita harus pakai while, kapan harus pakai while? Ya kita coba-coba aja nyelesain soal, nanti lama-lama kita dapat sense sendiri, oh masalah ini tuh harus pakai while, masalah ini tuh harus pakai for. Nah jadi kayak ini nih, karena x-nya itu string ya udah kita kasih petik-petik ya. Untuk string itu harus diisi petik 2. Ya, jadi kalau tambah itu kita gabungkan maka hasilnya kan jadi gini, tuh 2 kali 1 sama 2, mau dia. Oke, apakah kalau ada pertanyaan langsung aja interupsi atau di chat ya, biar cepet. Terus mana lagi nih ya, yang lebih susah lagi nih. Tadi kan for ya, ini gampang ya. Oke, ini kayaknya pakai apa nih? Nah, pakai for juga ya. Jadi masalahnya itu first line contain integer key denoting the number of values it's e of q subsequent slash is the entries procedure describing respective AB for that query. Oke. Jadi yang pertama itu key ya 0215010. Oh, ini explanationnya. Oh, ini direct ya. Pakai for begini berarti. Kalau udah direct pakai for. Ya, jadi ini tuh key-nya. Ntar dulu, gimana sih, bingung. Ini pakai for udah ngerti ya? Langsung tanyain aja kalau nggak, biar kalian. Ya, Rek, kalau misal ada yang bingung, misal kalian belum paham for gitu, kalian ngomong aja nggak apa-apa. Mau tanya yang lain juga boleh, mau tanya rekursi itu. Bebas lah nantinya. Ini saya udah, ini masalahnya apa sih? Terus, oh ininya, oh 210, oke. Oh gitu. Oh jadi gini dia. Kalau pertama misalkan ini kayak berapa kali deret yang kita pengen buat. Kalau dia diisi 2 ya berarti dia bakal minta 2 input, 2 baris ini input. Kalau udah diisi 5 dia bakal minta 5 baris input. Nah berarti gimana caranya? Berarti pakai for kan. Jadi kita masukin, kita minta inputnya itu dalam for ya. Karena kan nanti kita minta inputnya sebanyak yang T ya. Jadi pertama kita minta dulu pengen berapa baris yang kita buat. Oh 2 baris ya, berarti dia bakal minta 2 input ini ya. Ini kelihatan nggak sih? Zoom. Nah, jadi ya udah, berarti kita minta inputnya itu di dalam for. Nah, setelah kita dapetin datanya, itu baru kita proses. Tapi sebenarnya ini kok kalau pakai ini, oh ya,
Langsung kita proses aja. Kalau misalkan kita simpan dulu datanya terus kita for lagi di bawah kalau efektif. Tapi kalau pakai cara gitu itu nanti kita bakal pakai namanya array. Nah, array itu kayak matrix ya kalau udah belajar ILA. Mirip banget ya. Buat ngebayangin. Nah, ini kan cuma disuruh bikin deret aja ya. Deret ini, deret ini, deret ini, deret ini. Nah, jadi deretnya ini dia itu nilai awal ditambah 1, terus dikali 2, terus tambah 2 kali 2 dengan 5 kali 2. Oh gitu. B-nya, oh B itu, oh ya ya berarti kan A plus AB ya jadinya. Oh ya pakai for lagi. Nah, jadi N itu kan ini baris bilangan. Ya udah, pakai dia mulainya dari ini ya, dari A. Benar ya? Oh ya. Berarti kan ditambah 2 tambah 2 terus kan tambah 2 tambah 2. Oh dikali nih 2 kali 2 betul. Oh iya ya. Oh enggak ini deret. Udah berarti kita bikin. Tadi kan dia itu harus sebanyak operasinya sebanyak. Salah ya, dulu. Ntar ya. Ini pakai for. Saya udah lama coding lupa. Apa ada yang tanyain nih? Gimana? Halo? Ini kayaknya saya kena karma nih dulu. Karena saya kelas tuh semua diam-diam kayak gini dulu. Nah, ini nggak kesusahan kan contohnya? Biar nanti nggak bingung semuanya. Soalnya tadi di hacker yang ini dia cuma dikit contohnya loh semua. Ya, hackeran emang dikit contohnya, susah-susah Iya. juga. Susah. Susah ya. Ini saya ini grogi nih. Padahal gampang nih masalahnya aslinya. Ini gampang nih gampang. Tadi juga gampang. Atau gini deh. Jangan pakai itu, pakai ini. Jadi dulu aja. Mas. Ya, biar kebayang. Ini kecil ya. Kayak lebih gede ya. Oke. Nah, biar kebayang for kayak gimana ya gini for tuh. Ya, persis kayak Sigma ya. Jadi kita inisiasi awalnya berapa, misalnya kita pengen sampai 10 aja, terus kita tambahin tuh. Udah kita print kan nilai. Jadi yang berubah tuh nilai I-nya ya. Kita pakai I di awal. Ya. Nih. Ini gede ya. Nah ya, jadi kan, nah dia bakal ini dimulai, ini awalnya berapa, terus dia bakal tambahin terus sampai 10. Kalau ini kita ganti 2 ya dia mulai dari 2. Nah, biar kebayang kayak gitu. Nah, dia mulai dari 2. Terus ini bisa nggak diganti? Nggak, jangan I plus plus deh. Kita pengennya I plus 2 gitu ya. Nah, ini juga bisa. Ya, tadi masih. Nah, ini. Nah. Kalau gimana? Oke. Kayaknya itu deh, kepencet. Nah, kalau plus 2 ya jadinya kan dilompatin genap ya. Plus 2, plus 4, 6, 8, 10. Terus perkalian bisa juga kalau nggak salah. Nah.
kali dua terus. Nah, jadi ini bisa operasi apa aja. Jadi kayak kita pengen ngelakuin apa sih setiap iterasinya ke bilangan I. Ya. Jadi formatnya ya gitu. Ini sintaksnya gimana ya? Kita silakan lihat aja di Google ya. Coba-coba sendiri nanti hafal sendiri coba. Itu sintaksnya ya ini. Ini nilai awalnya ya. Terus ini itu, nah ini sebenarnya nggak harus di sini ya. Kita bisa juga deklarasikan kayak gini. Di luar gini ya boleh aja, nggak masalah. Ya, sama aja. Ini boleh juga ya. Kalau mau lebih singkat bahasanya kita tulis langsung integer is menunggu di sini atau di atas boleh juga sama aja ya. Jadi ya udah kita bisa berapa aja. Jadi mau limitnya sampai 20 ya bisa. Jadi for tuh kalau lebih kayak gitu ya, dia bakal ngelakuin interaksi dengan 2 dikali ini dikali 2 terus kali dua lagi sampai dia kurang dari sama dengan 20, maka si pengulangannya otomatis akan langsung berhenti. Nah, kurang lebih kayak gitu. Makanya kalau tutup. Nah, kalau kayak gini ya kita pakai for kan, karena kita pengen nunjukin perkalian 1 sampai 10. Nah, jadi kita pakai for. Nah, kalau lebih penggunaan for kayak gitu. Ini ada yang pakai while contohnya. Loop 2 tuh udah. Nah, sampai sini Pak ada yang tanyakan. Jadi kurang lebih untuk loop for kayak gitu. Tidak ada yang susah ya. Mau tanyain soal UTS juga boleh. Soalnya nanti UTS-nya itu bakal itu kan sistemnya nomor 1 sampai 5 submission-nya dipisah, terus kodenya ditulis tangan, terus cepet-cepetan. Cuma berapa tuh waktunya? 15 menit tuh sih soal. Jadi kalau kita telat mikir nggak biasa gitu ya kita macet, udah lewat 10 menit, belum lagi nulis di kertas, terus nggak submit, ditutup submission-nya. Nah itu biasanya kendalanya. Yuk, waktunya nggak? Kalau nggak kayaknya kita cukupkan sampai di sini aja. Kalau sudah 1 jam. Oh, while loop ya. While loop ini nggak ada contohnya di akarnya. Dikit sekali contohnya. Gak ada yang pakai while ya wes lah. Tahu saya lupa while gimana. Oh kayak gini ya. Oh, iya, okay. Nah, sekarang kita ke while ya. Kalau di while ya namanya jadi ini. WK, Nah, mungkin screen-nya bisa di zoom dikit. oh iya, sorry. Nah, itu. Nah, kalau di while, jadi kan ini kita isi syaratnya di sini. Nah, misalkan jadi selama i-nya kurang dari 5, kita akan melakukan perintah di kita akan eksekusi selama i kurang dari 5. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalnya i-nya itu kurang dari 5 terus? Ya udah, infinite loop alias error. Jadi programnya bakal ngejalanin terus selamanya, tetap terbatas. Jadi makanya kalau kita pakai while, kita harus bisa bikin supaya nanti suatu saat dia akan keluar dari batasan ini, ya. Sampai ini dia akan melakukan pengulangan sampai ini itu bernilai sampai false ya, sampai statement ini itu bernilai false. Kalau statement ini true terus ya dia akan diulang terus ya. Misalnya nih kita print, kita coba aja. Kalau kita jalankan ya, kita akan bisa mengekspektasi bahwa ini akan sana kasih 1 nih. Belum diinisiasi lupa. Ya kan terus satu beta hingga itu. Satu terus sampai akhirnya time out ya pasti. Ya output limited. Oke. Nah, itu akibatnya kalau kita nggak memperhatikan kapan batasannya keluar. Kita nggak buat pernyataan kapan kita bisa mengeluarkan dari syarat ini. Jadi ini harus berdiri false supaya kita keluar dari pengulangan ini. Tapi gimana kalau dari awal itu memang udah berdiri false, otomatis apa nggak dijalankan?
Jadi ketika execute, ya dia nggak jalankan apa-apa karena ini bernilai false. Jadi statement ini cuma dijalankan ketika pernyataan yang kita buat ini bernilai true. Jadi gimana ya, kita bisa pakai ini ya. Nah, bisa juga gini, sebenarnya ini nggak ada gunanya ya, karena ini kan kayak for, cuma kita ubah aja penulisannya. Ya, jadi penggunaan while itu nanti gimana ya, bakal mesti ada contoh problemnya, nanti coba-coba aja, kita bakal kerasa kapan pakai while, kapan pakai for. Ya. Nah, jadi udah. Ketika dia 5, ya kan terakhir 4. Nah, di plus 1 kan 5. Nah, 5 itu memenuhi syarat ini enggak? Ternyata 5 itu kurang dari 5 itu bernilai false. Atau kalau mau lebih jelas kita bisa uji. Nah, langsung kita tulis di sini biar lebih kebayang. Oke, bisa di Java. Ini. Bisa ya. Nah, jadi ya udah 1 kan true, masih kurang dari 5 terus true. Ketika dia udah di 5, ini dia akan menjadi false. Nah, ketika dia berdiri false, dia otomatis akan keluar dari pengulangannya. Nah, kalau lebih while kayak gitu. Ya kalau duel tuh kayaknya yang beda urutan aja ya, udah lupa. Saya nggak pernah, jujur aja saya nggak pernah make sama sekali duel. Ya paling kalau selama ini saya ngoding di project saya paling sering tuh make for. Ya, make while juga jarang. Tapi yang paling sering tuh while sama for. Ya. Kalau duel tuh ya ajarin aja ya, karena kemungkinan akan keluar di UTS. Walaupun di dunia nyata tuh jangan dipakai. Apalagi di habis ya, cepet juga nih. Apa nih? Apa sini aja ya, Bun. Gimana? Ada nanya ini udah for udah start loop oke. Start loop yang mana ya, lupa dah dulu. Start loop lupa. Ini Python lagi. Pada isi Java. Start loop itu gimana lupa. Dulu kita cari dulu. Oh for dalam for. Ya, misalnya nih. Jadi dalam for itu bisa for lagi. Ya, tapi gimana caranya ya kita bedain aja. Yang satu for pakai I, yang satu for pakai J. Nah, itu bisa juga. Ya, copy aja karena malas tulis. Ini asset loop namanya ini. Jadi bisa nggak for dalam for? Bisa. Kapan kita makainya ya nanti coba-coba aja. Pasti kita akan membutuhkan yang double for kayak gitu. Triple for bisa. Ya. Mau banyak sebanyak apapun bisa ya. Cuma jeleknya apa nanti kalau kita ngomong masalah kompleksitas ya akan semakin kompleks. Kan jadi kalau for ini aja udah i kuadrat kompleksitasnya. Jadi operasinya lebih banyak kan. Nah kalau kita di competitive programming, nah ini sangat-sangat menentukan ya, kadang-kadang di competitive programming itu ada time limitnya, nggak bisa sembarangan kita pakai. Jadi kita kalau di metodologi di programming kan kita ada namanya kayak algoritma greedy, ada brute force, ya ada dynamic programming. Nah, nanti dynamic programming bakal belajar juga tuh di riset operasi 2. Itu juga teknik di programming ya. Biasanya kita lomba-lomba, kalau lomba-lomba yang udah nasional, lomba SMA tuh udah pakai DP untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi dengan pakai DP itu kita bisa menyelesaikan masalah yang kompleks. Ya. Di mana masalah itu kita udah nggak bisa lagi pakai for, pakai while. Nah, dasarnya nanti namanya fungsi rekursi. Jadi rekursi itu adalah fungsi yang memanggil fungsinya sendiri. Jadi kadang-kadang ada suatu saat kita nggak bisa pakai for atau while. Ya. Jadi misalnya kayak masalah tower Hanoi, yaitu kita harus pakai rekursi. Masalah kayak labirin, ya. Jadi ada labirin, ada aturan-aturannya, kita nggak bisa pakai for, kita harus pakai rekursi. Nah, tingkatan dari rekursi itu namanya dynamic programming. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada yang pengen terjun di bidang competitive programming, kita bakal sampai ke level sana. Kita bakal belajar DP, bakal belajar rekursi, terus bakal belajar algoritma greedy, ya, teknik-teknik brute force, nah kayak gitu. Atau mungkin ada yang mau belajar data science. Nah, data science itu kita bakal mainannya itu agak kompleks. Saya juga masih belajar. Itu kita bakal ngolah, biasanya kalau data science itu kita bakal ngolah data yang jumlahnya itu banyak banget. Ya. Jadi kalau kita pakai teknik for gini, ya itu nggak akan selesai berhari-hari.
mau secepat apa komputernya, kecuali quantum komputer. Nah, kalau masalah ini for ini ya udah kita print. Jadi gini dia. Ya. Oh, 2 kali nggak boleh ya, 2 kali. Ya udah 1 1 1 2 1 3. Bayangkan. Nah, jadi ini sampai 3 ya. Jadi ya berarti 1 1 1 2, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3. Nah, kayak gitu. Atau kita bisa juga bikin ini itu tergantung si I-nya. Ya, jadi sampai I misalkan. Nah, ini bisa. Jalannya jadinya ya 1 1 2 1 2 2 1. Jadi tergantung I-nya kan. Batasnya I. Nah, itu bisa juga. Kapan makainya ya silakan kerjakan soal-soal yang ada ya kalau gabut. Nah, jadi ini namanya nested loop ya. Ini nested loop. Di dalam loop ada loop lagi. Bisa sampai hingga ya mau dikasih 5 juga boleh. Ada 5 loop. Cuma ya resikonya itu. Algoritmanya jadinya apa? Kompleksitasnya makin meningkat. Oke, apakah ada yang mau tanyakan? Gimana, Rek? Apakah ada yang dibingungkan? Cukup ya, udah Kalau semua. ngerasa kecepatan juga nggak apa-apa, bilang aja. Ya. Soalnya kalau diajarin gini juga lupa, jadi enaknya praktek langsung aja. Mau tanya yang lain juga boleh. Jadi saya pengalaman saya sama ini itu di full stack, tapi di JavaScript bukan di Java. Nggak pernah pakai Java, cuma pakai Java tuh buat kuliah aja. Mungkin bisa dijelasin WK itu cara jalannya gimana sih kok bisa ngeprint kayak outputnya itu? Kayak Ya langkah kerjanya gitu. kerjanya ya, guys. Jadi kan dia ada pengulangan. Nah, di dalam dia pengulangan itu kan sifatnya mengiterasi melakukan perintah sebanyak n. Nah, tapi di dalam perintah itu dia lakukan perintah lagi sebanyak n. Jadi kan kayak misalkan gini, ya kan tadi kalau ini batasnya sampai i ya, dia ngikutin i. Ya wes. Jadi kalau 1 ya berarti batasnya sampai 1. Kalau 2 berarti batasnya sampai sampai ini kan sama dengan ya, sampai 2 kan. Ya udah berarti dia ini for yang pertama. Nah, ini for-nya. Jadi ini kan for yang i itu ngasilin 2. Nah, di dalam itu ada for lagi tuh. Nanti batasnya sampai 2 kan. Ya udah 21, 22. Dia bakal ngeprint ini. Nah, jadi ini tuh kalau 3 dia kan kalau yang i-nya 3 berarti batas yang for kedua itu kan sampai 3. Udah 31, 32, 33. Kalau fix ya udah berarti bakal kebayangkan kalau fix itu bakal 11, 12 misalnya kita fix batasnya 5 nggak ikutin i. Ya berarti kan 11, 12, 13, 24, 25, 21, 22, 23, 24, 25. Ya karena setiap kita ngulang ini dia bakal di for lagi di sini. Jadi kayak ibaratnya kayak ini 3 kali 5 ya, jadi bakal ada 3 kali 5 state, bakal ada output sebanyak 3 kali 5 baris tuh. Nah kayak gini tuh. Nah, kalau aku masih kebayang, coba-coba aja. Jadi kita coba-coba eksperimen sendiri aja. Ya, jadi ini nested loop tuh, dia bakal ngeprint 1 kali 5, terus 1 kali 5, 1 kali 5 tuh. Ya kurang lebih kayak gitu nested loop. Biasanya berarti nanti misalkan kayak ada array 2 dimensi ya, atau matriks sama aja sih dari matriks ini. Ada array 2 dimensi, terus kita pengen ngejumlahin semua array-nya itu. Array itu kan bisa 2 dimensi ya. Nah, kalau kita pengen ngejumlahin semuanya, kita bisa pakai for. Karena kan array itu kan dia itu atau matriks itu kan ya ada indeks baris, indeks kolom. Nah, kayak gitu misalkan. Lagi gini. Okay. Ya, apakah ada lagi? Ya, mau nanyain kuis atau UTS nggak boleh.
Silakan Rek, kalau mau tanya-tanya nggak apa-apa. Tanya soal kuis soal apapun juga boleh. Hmm. If nested. Oke, if nested ya. Dulu. Ini yang di nested itu di dalam itu ada itu lagi gitu. Iya, Kalau if-nya ya, double gitu. gitu aja sih. Ya udah kalau misalnya if nih, uh, if misalkan if A sama B itu ya. Nah, terus dalam lagi ada lagi tuh if ini itu sama kata B itu kecil C, nah itu satu nested. Nah ini misalkan biar lebih kebayang nih, saya contohin project saya tuh. Project saya itu banyak pakai nested nested if tuh. Kita buka dulu. Wah, expired. Nggak bisa buka. Ntar ya. Nih. Ini bisa contoh pengguna nyatanya. Dari mana ya? Jadi, nah nih kapan? Jadi kalau di programming itu kita ya itu aja, pakai if, pakai for, if kita pakai if terus ada if lagi dalamnya. Ada fungsi. Nih ada if terus dalam if ada if lagi. Nah, ini nested if namanya. Nah, jadi kalau di programming itu aja. Mainnya array, if, for. Ya. Jadi sebenarnya programming itu nggak susah amat sih kalau kita buat belajar di awalnya itu. Cuma nanti masalahnya apa ya logiknya aja kayak algoritmanya gimana nih kita nyelesain masalahnya. Jadi kalau di programming ya toolsnya apa ya pakai for kayak gini kan pakai if, pakai else, apa if else sudah itu aja. Nggak ada yang istimewa di programming. Kalau lebih kayak gini biar ada bayangan, biar misalkan ngapain sih kita belajar for, belajar if, else ya. Itu fundamentalnya gitu. Nanti kalau lebih expert ya misalnya ada yang pengen belajar bikin game, bikin aplikasi Android apa ya itu kita udah harus wajib belajar namanya object oriented programming. Nah, kayak gitu. Nah, jadi if ya udah nested if sama kayak nested loop. Di dalam if ada if lagi. Nah, lalu kayak gitu. Kapan kita makainya ya lebih baik Anda menyelesaikan masalah biar kebayang kapan makin nested if, kapan nested loop. Nah, ini adalah nested nested for sebenarnya ini. Ya, karena dalam for kan kayak for lagi nih. Ini udah nested for hitungannya. Tanyakan, silakan. Kalau nanti mungkin bisa diselesaikan ya.
Halo WK. Ini kamu emang diam? Oh ya. Iya, emang diam. Oh iya, emang diam. Sorry. Kalau ada KKN ya udah disudahi saja. Udah sejam nih. Oh, iya. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalian kalau mau nanya soal-soal yang nggak paham gitu, waktu dosen nerangin alpro, nggak apa-apa tanyain aja. Kalau nggak ada, ya bilang nggak ada, nggak apa-apa. Oke, karena emang nggak ada yang nanya, mungkin aku sudahi aja. Mungkin WK bisa stop share. Oke, makasih WK atas materinya. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin bisa berdoa dulu, karena tadi dibuka dengan doa. Maka kita tutup dengan doa juga. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Baik, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Makasih teman-teman atas kehadirannya. Aku selaku moderator mohon maaf kalau misal ada kekurangan. Makasih sudah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live teman-teman. Makasih Mas Mbak. Iya.